Informasi pertama soal tragedi kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Palembang Kayu Agung yang menewaskan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang bernama Feby Hoirunisa pada Jumat 7 Januari sekitar pukul 17.30. Polisi mengungkapkan kronologis tewasnya korban di kilometer 362 tersebut. Kasat Lantas Polres Ogan Ilir AKP M. Alka mengatakan korban yang merupakan warga Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki mengalami kecelakaan tunggal. Peristiwa naas itu bermula ketika korban melaju dari arah Kayu Agung menuju Palembang dengan kecepatan tinggi. Ketika tiba di TKP, korban mencoba menghindari lubang hingga mobil Honda Brio bernomor polisi BG 1649KF yang dikemudikannya menabrak median pembatas jalan. Korban terpental keluar mobil hingga beberapa meter dengan luka benturan di kepala dan dada hingga akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Hermina, Jakabareng, Palembang. Info terakhir, jenazah korban dimakamkan di halaman belakang rumahnya berdampingan dengan makam sang ayah pada Sabtu 8 Januari. Informasi kedua dari Kabupaten Muara Enim. Warga Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim mendadak heboh. Pasalnya Kasyadi, warga setempat, dihabisi oleh orang tak dikenal di kebun karet miliknya yang berlokasi di Jalan Lintas Servo, kilometer 107, Dusun 3, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, pada Kamis 6 Januari sekitar pukul 12. Sebelum terjadi peristiwa berdarah itu, korban mendampingi anaknya mengambilkan rapot di sekolah. Setelah itu, korban pergi ke kebun karet yang berjarak sekitar 2 km dari warung miliknya. Tidak lama kemudian istri korban yang sedang mandi mendapat kabar dari tetangga bahwa suaminya ditemukan dalam kondisi mengenaskan tergeletak di kebun karet. Untuk kepentingan penyelidikan polisi, jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. HM Rabain Muara Enim guna dilakukan visum. Informasi ketiga dari Kota Prabu Muli. Seorang mama muda diamankan aparat Satreskrim Polres Prabu Muli. Mama muda dimaksud adalah PA alias Puput, 27 tahun, owner investasi member Get Member. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, Puput resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Satreskrim Polres Prabu Muli pada Kamis 6 Januari. Warga Jalan Bangau, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli tersebut ditahan lantaran dilaporkan oleh 2 orang membernya yang menjadi korban investasi bodong tersebut. Pelapor adalah Yoriza, warga Kabupaten Pali, dan Rahmat, warga Kota Prabu Muli. Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi melalui Kasat Reskrim AKP Jailili mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari 2 orang korban serta dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap korban dan terlapor. Berdasarkan keterangan tersangka, investasi bodong tersebut sudah dimulai sejak September 2021 lalu. Informasi keempat masih dari Prabu Muli. Unit Pidum Satreskrim Polres Prabu Muli meringkus Ahmad Dovi Setiabudi, pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Barat, Kota Prabu Muli itu ditangkap ketika berada di rumahnya pada Rabu 5 Januari. Penangkapan sopir travel tersebut bermula dari laporan korban di SPKT Polres Prabu Muli pada pertengahan November tahun lalu. Dalam laporannya, korban mengaku telah mengalami aksi kekerasan dan pencabulan alias pelecehan seksual. Menurut korban, pelecehan tersebut bermula ketika dirinya hendak pulang dari Palembang menuju Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Saat itu dirinya menunggu travel di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, tepatnya di depan rumah makan pagi sore. Tak lama berselang, sebuah mobil travel yang dikemudikan Ahmad Dovi Setiabudi datang menghampirinya. Lalu korban pun naik ke mobil travel tersebut dan saat itu dirinya duduk di depan. Setelah itu pelaku langsung memacu mobilnya tanpa mengambil penumpang lain. Ketika dalam perjalanan itulah pelaku mulai menjalankan aksinya. Setelah 2 bulan melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengetahui identitas pelaku dan tempat persembunyiannya.
Tidak menyia-nyiakan waktu, polisi berhasil mengamankan pelaku. Informasi kelima dari Kabupaten Ogan Ilir. Besi tapak jembatan di Jalan Alternatif Palembang Tanjung Raja, tepatnya di Desa Palu, Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir, hilang diduga dicuri orang. Akibat hilangnya besi tapak jembatan itu sangat membahayakan para pengendara yang melintas. Roni, salah seorang pengendara yang melintas, mengaku was-was ketika melintas di jembatan itu. Terlebih bagi pengendara yang jarang melintas, terutama di malam hari. Warga sekitar yang rumahnya tak jauh dari jembatan, Rohim MC, mengatakan hilangnya besi tapak jembatan itu terjadi pada Jumat 31 Desember bertepatan dengan malam tahun baru lalu. Setelah kejadian hilangnya besi tapak jembatan itu, sudah ada 2 pengendara sepeda motor dan 1 unit mobil yang mengalami kecelakaan di tempat tersebut. Kapolsek Pemulutan Ibtu Iqlal Alanwari mengatakan dirinya sudah mengetahui terkait hilangnya jembatan tersebut. Akan tetapi hingga saat ini belum ada dari pihak manapun yang melapor ke Polsek Pemulutan. Informasi keenam dari Kabupaten Banyuasin. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, akhirnya ABK Tongkang PT Serpo yang tenggelam berhasil ditemukan. Korban yang bernama Ahmad Rijal Gado, warga Makassar itu, ditemukan mengapung sekitar 5 km dari lokasi terjatuh pada Rabu 5 Januari sekitar pukul 7:30. Tim gabungan BPBD Banyuasin dan Pol Airut langsung mengevakuasi tubuh korban dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk divisum. Kepala BPBD Banyuasin Alpian melalui Kasubdit Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyuasin Riki Hardiansyah ketika dikonfirmasi membenarkan tim gabungan telah berhasil menemukan korban.